Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-temanku Laskar Anti Bahlul dan siapapun yang insya Allah menyimak video ini, ya, sekarang kita akan masuk kepada 4 seri, 4 episode. Ini episode keempat, yang ketiga, yang kedua, dan yang pertama. Itu ada di seri-seri yang berikutnya. Ya, saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya jelaskan di sini, apa yang saya utarakan di sini, itu bukan murni milik saya. Ya, seperti yang guru saya senantiasa berikan, bahwa sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita dapat rasakan dan nikmati, itu adalah bukan sejatinya milik kita. Makanya ada satu dzikir yang saya sangat suka sekali. Itu adalah, oh wow, alright, but anyway, ini dari ijazah dari seorang guru tarekat, ya, yang beliau itu ijazahkan kepada para murid-muridnya dari Banten sana. Nah, beliau mengijazahkan mengetahui bahwa semuanya itu bukan milik kita. Nah, bagaimana kita mentraining hati kita untuk sadar, ya, ingat ya, sadar dan tahu. Itu sadar dan tahu bahwa semuanya ini bukan milik kita. Nah, pikir itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun, bihaqqi ilallah. La hayyun, la ilmun. Hidup dan kehidupan ini yang kita rasakan sekarang ini, itu bukan milik kita. Kita dikasih pinjam. Kita bisa lihat, ya, kalau kita orang Islam, jadi di saat kita mau tidur, kita bilang, ya, doa tidur di situ, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang biasa. Atau ada doa yang lebih komplit. Oke. Nah, doa yang lebih komplit itu adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kepung. Tertidurlah kita. Jadi di saat kita bangun, kita juga nggak punya kuasa, tahu-tahu bangun. Kita nggak tahu itu, tahu-tahu bangun. Benar kan? Makanya di saat bangun pertama yang kita ucapkan, kalau kita orang muslim, Alhamdulillahirabbil alamin. Qudratullah, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Itu saja sudah cukup. Alhamdulillah, kita sadari, la hayyun la ilmun. Hidup dan matiku juga tidak tahu, bukan milikku. Hanya di situ ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Wih. Terima kasih ya kepada Tuhan. Pokok dari terjemahannya itu adalah kita berterima kasih karena kita sudah dimatikan dan dihidupkan kembali. Nah, itulah. Jadi dengan begitu kita akan terus sadar bahwa sesuatu yang bukan milik kita, kita harus permisi untuk mendapatkannya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Laskar Anti Bahlul, dan kepada siapa saja yang kebetulan melihat video saya. Pada episode keempat di sini,
Itu kita akan membahas setelah kita tahu hakikatnya dari rezeki itu, bagaimana sih kita menjemputnya. Nah ini dia, kita harus, yang pertama itu kita harus mempunyai intelektual, itu dia ya, intelektual, kecerdasan IQ ya, kecerdasan intelektual itu yang harus kita miliki dulu. Jadi kalau kita tidak memiliki kecerdasan intelektual, kita tidak akan pernah tahu bagaimana menjemputnya. Meskipun kalau misalkan ini kita ini ahli wirid misalnya, ya, ahli wirid yang sangat kusuk lah, gitu. Tapi karena kita tidak memiliki kecerdasan intuisi, ya, kecerdasan intuisi intelektual, maka kita tidak akan bisa melihat potensi-potensi yang Tuhan hamparkan di depan kita. Nah, jikalau kita bisa melihatnya, kita nggak tahu mana yang akan kita ambil. Oleh karena itu, ilmu di sini adalah bagian dari awal kita untuk mempunyai kecerdasan intelektual. Alright, so kita masuk kepada pembahasan. Ya, kalian tahu nggak, teman-teman Laskar Nanti Bahlul, kalau rezeki kita selama hidup itu ternyata nggak bisa ditambah, nggak bisa ditingkatkan. Wow, it's a good thing. Saya akan mulai. Ya, rezeki kita selama hidup ini ternyata nggak bisa ditambah, nggak bisa ditingkatkan, apalagi dilipat gandakan dengan semua usaha yang kita lakukan, dengan sekuat tenaga, dengan apapun yang kamu punya, misalkan WL, OA dan sebagainya, kamu punya ilmu itu semuanya. Ya, alhamdulillah dari banyaknya ilmu yang dititipkan kepada saya, ya, saya mendapatkan aliran kesadaran baru yang kemudian membuat saya berpikir, sebenarnya kita tuh nggak tahu sih bagaimana caranya menjemput rezeki. Ya, coba tanyakan dulu, kita tahu nggak bagaimana kita menjemput rezeki kita? Ya, karena ternyata mau kita kerja setiap hari, mau kita kerja keras setiap hari, mau kita kejar kayak gimana pun caranya, rezeki kita ya akan selalu sama dari kita lahir sampai kita selesai nanti. Loh, kalau gitu buat apa dong kita ikhtiar kalau ujung-ujungnya cuma segitu-segitu aja rezekinya? Itu kan alibi yang biasa kita berikan atau kita tanyakan. Dengarkan di episode saya yang pertama. Episode yang pertama. Ya. Bukannya kita itu diperintahkan untuk ikhtiar ya. Nah, ini kebanyakan dari kita yang keliru. Nah, ikhtiar di sini ini yang sering kita salah pahami. Pertama, kekeliruan kita tentang rezeki itu sendiri. Coba lihat di episode saya yang terdahulu. Jadi dianggapnya rezeki itu cuma sebatas apa yang kita terima dan kita nikmati. Ditambah lagi keliru soal ikhtiar. Jadi saya refresh. Padahal dalam surat Quran surah 62 ayat 10. Coba cari. Surah 62 ayat 10. Tuhan sudah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya ya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi. Nah, ini dia. Dan carilah karunia Allah. Underline. Karunia yang kita cari, bukan rezeki. Dan ingatlah Allah itu banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi kita itu terus-menerus
terhubung dengan beliau. Ya. Jadi konsepnya ayat ini menuntun kita untuk memahami kalau namanya ikhtiar itu bukan mencari rezeki, bukan pula mencari fasilitas dunia, tapi mencari karunia-Nya. Pahami ini dulu, pahami konteks ini dulu, karena ini pelajaran awal untuk kita memiliki kecerdasan intelektual. Ya, soalnya karena itu kenapa banyak sekali para guru-guru, para motivator ya, yang ada sekarang ini di era modern ini, itu banyak sekali menamakan bahwa ikhtiar itu adalah berkesadaran ilahi. Nah itu dia, namanya aneh sekali ya. Alright, so jadi coba kita ambil konsep yang menurut hemat saya cocok lah untuk saya jadikan satu konsep pada episode ini. Ikhtiar berkesadaran ilahi, anggap saja seperti begitu. Ini jalur langit lah, itu yang sering kita dengar. Adalah sebuah cara berusaha yang tidak lagi digerakkan oleh ambisi, tapi oleh kesadaran untuk selaras dengan kehendaknya. Kan kita nggak tahu nih bagaimana kita menyelaraskan, apakah ini kehendaknya atau bukan, apakah ini keinginan pribadi atau bukan. So episode sebelumnya saya sudah jelasin. Karena dengan mengubah cara kita berikhtiar, kita akan paham kalau rezeki itu hanya sebagian kecil dari karunia-Nya yang begitu luas. Dan sesungguhnya bertumbuh itu bukanlah jumlah rezeki, tapi berkah. Ingat ya, sesungguhnya bertumbuh itu bukanlah jumlah rezeki yang kita terima, tapi berkah yang di dalamnya. Kenapa begitu? Karena angka yang selalu jadi patokan kita untuk mengukur rezeki itu 100% ilusi, kawan-kawan. Ya, kelihatannya nambah, tapi sebenarnya sama saja. Saya flashback ya, saat saya pertama kali ketemu dengan istri saya. Pada saat itu istri saya sudah mulai mempunyai sedikit usaha, dan saya masih karyawan pada saat itu. Nah, ada satu kata yang sampai detik ini saya itu hafal di luar kepala, dan baru mengerti di saat saya ada pada posisi yang diizinkan untuk mengerti. Ya, ada dua. Yang pertama dia bilang, Eko, remember, it doesn't matter how much you make, you will finish it. So, maksudnya adalah berapapun yang nanti kamu akan buat, maksudnya di sini adalah uang ya. Jadi biar gampang, kamu akan habiskan. Aku bilang, kok bisa ya? So, kebayang kalau kamu punya gaji 75.000. Itu zaman dulu itu sudah banyak. 75.000 rupiah. Dia bilang, kamu akan habiskan 75.000 rupiah. Di saat kamu punya gaji 250.000 rupiah, kamu juga akan habiskan 250.000. Dan di saat kamu punya gaji 500.000 rupiah, wow, kamu juga akan habiskan 500.000 rupiah. Dan di saat kamu mempunyai gaji 1 juta, kamu akan habiskan 2 juta. Parahnya, di saat kamu memiliki duit 2 juta, kamu mempunyai gaji 2 juta, kamu akan habiskan 10 juta. Kata-kata yang sederhana, tapi saya mengertinya setelah saya ada pada posisi diizinkan untuk mengerti. Nah, pesan beliau yang kedua itu adalah, di saat kamu ada di puncak, jangan lupa menyapu lantai.
Oke, so dua pesan itu pada saat saya ada pada posisi yang belum tahu dan belum sadar, Masya Allah, saya bilang impossible. Itu saja. Oke? Buktikan kata saya salah. Nah, itu yang saya alami. Jadi, katakanlah sekarang teman-teman mempunyai penghasilan 5 juta. Nggak tahu kenapa habis ya. Nggak ada sisanya. Dan setahun kemudian penghasilanmu naik jadi 10 juta. Nggak tahu kenapa habis juga. Nggak ada sisanya lagi. Atau bahkan minus karena ada cicilan-cicilan. Nah, ini dia. Nah, ini membuktikan bahwa kita itu seringkali terkecoh dengan besaran nominal. Padahal yang membuat hidup kita ini benar-benar cukup itu bukannya angka, tapi aliran keberkahan di dalamnya. Bisa dipahami ya? Kalaupun kamu sekarang belum bisa memahami penjelasan saya ini, enggak masalah. Suatu saat kamu akan ngerasain langsung. Karena saya pun demikian. Nanti ketika kamu kejar, itu sudah bukan lagi angka. Terus keberkahan itu bertambah. Rezeki yang sudah Tuhan tetapkan untukmu, jumlahnya itu selalu sama. Itu tadi. Bisa tiba-tiba terasa cukup. Bahkan berlebih tanpa kamu sadar. Gimana caranya ya? Dan semakin kamu pahami ini, seharusnya kamu akan semakin merubah cara ikhtiarmu. Bukan lagi memperbanyak angka, tapi memperluas keberkahan. Dengan cara apa? Lakukan kebaikan dan kemanfaat yang Tuhan perintahkan ke dirimu setiap hari. Sudahlah, itu fokus saja. Nanti episode lanjutannya, insya Allah saya bisa berbagi 7 level kebermanfaatan. Itu yang sering saya bukan ajarkan sih. Saya berbagi dengan beberapa pengusaha yang alhamdulillah kita saling-saling belajar bersama-sama. Nah, sekarang Ti Bahlul, saya akan tutup kembali dengan poin kunci pemahaman rezeki dan ikhtiar. Ya, jadi summary dari episode sekarang di sini itu adalah batasan jumlah rezeki. Jumlah rezeki seorang sepanjang hidupnya sudah ditetapkan dan tidak dapat ditambah, ditingkatkan atau dilipat gandakan melalui usaha atau ikhtiar. Pahami itu. Kemudian rezeki sebagai ilusi nominal. Pengukuran rezeki berdasarkan angka nominal adalah ilusi. Kenaikan penghasilan seringkali diiringi dengan kenaikan kebutuhan, membuat saldo akhir tetap sama atau bahkan minus. Fokus sejati ikhtiar. Ikhtiar yang benar bukanlah mencari materi atau dunia, melainkan mencari karunia Allah. Berdasarkan surat Al-Jumu'ah 62:10. Konsep baru berusaha adalah menerapkan ikhtiar berkesadaran ilahi. Cara berusaha yang digerakkan oleh kesadaran untuk selaras dengan kehendak Tuhan, bukan dengan ambisi. Rezeki versus keberkahan. Ini yang saya suka. Rezeki hanyalah sebagian kecil dari karunia Tuhan yang luas banget. Hal yang sesungguhnya bertumbuh adalah keberkahan dalam rezeki tersebut, bukan jumlah rezekinya. Makanya kita diajarkan doa oleh para guru-guru kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wariskan halalan thayyiban mubarakan, wa amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Yang kelima, keenam, kecukupan hidup. Yang membuat hidup benar-benar cukup adalah aliran keberkahan, bukan banyaknya angka. Perubahan cara ikhtiar. Dengan memahami hal ini, cara berikhtiar kita seharusnya berubah dari memperbanyak angka menjadi memperluas keberkahan. Dengan melakukan kebaikan dan kemanfaatan yang diperintahkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Yuk, perbaiki diri kita, perbaiki wadah kita, dan siapkan diri Anda menjemput rezeki Anda. Walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di episode yang berikutnya. Cheers.